Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat eh, Kakanda Arya Pratama Putra SSI selaku pemateri pada webinar kali ini, yang kami banggakan dan kami hormati para peserta SIG webinar yang kelima pada pagi hari ini. Jadi adapun rundown kita pada kegiatan hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu penyampaian materi, ketiga lakukan diskusi, dan terakhir adalah closing dan foto bersama. Untuk baiklah, selanjutnya kita melangkah ke kegiatan selanjutnya yang akan dibawakan oleh saya sendiri selaku moderator pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kepada para peserta SIG Webinar 5 Hydrogeology Study and Groundwater Exploration pada siang hari ini. Dan terima kasih sudah sempat menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan serta kemampuan untuk bisa mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini, dan semoga ini menjadi bekal kita nanti ke depannya. Baiklah, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Adapun resume pemateri kita pada siang hari ini ada Kakanda Arya Pratama Putra SSI, tempat tanggal lahir Makassar 18 September 1990, alamat Jalan Kebon Siri, GG 12, Jakarta Pusat, nomor HP 085299495395, jabatan Water Resource Manager di perusahaan PT Tirta Investama atau Danau Aqua di Gedung Cyber 2, Jalan HR Rasuna Said Blok X5 nomor 13 Jakarta Selatan, agama Islam. Adapun pendidikannya yaitu SD Impres Todopuli Makassar tamat tahun 2002, SMPN 10 Parepare tamat tahun 2005, SMA Negeri 1 Parepare tamat tahun 2008, Universitas Hasanuddin Strata 1 Prodi Geofisika Makassar tamat tahun 2014. Adapun riwayat profesional training yaitu studi entry di Geoelectrical Survey and Data Processing Inversion Geothermosoft Solution Penang Malaysia 2016, Hydrogeology Field Course Clayton Collaboration with Gajah Mada Universitas and Montpellier University 2017, Hydrogeology Field Course Bromo Collaboration with Gajah Mada University and Montpellier University 2019. Yang keempat, Workshop and Groundwater Modeling Gajah Mada University and
Aichen University 2019. Yang terakhir, Statik for Hydrogeologis Gajah Mada University 2019. Adapun riwayat karir kerja yaitu yang pertama PT Surya Saga Utama Iron Ore Exploration KBNA Iceland South East Sulawesi Agustus 2012. Internship student CV 2M Engineering Resistivity Data Acquisition at Graceberg Open Pit Mine Tembagapura, Papua September 2012 Mei 2013. Ketiga yaitu PT Tanto Argo Global Processing Resistivity and If Data Timika Papua Mei sampai dengan Juli 2014. PT Anugerah Nusantara Sejahtera Mangan Exploration Wini NTT Oktober November 2014. PT Tirta Investama dan Aqua Jakarta Water Research Engineer Maret 2015 sampai dengan Maret 2020. Water Research Manager April 2020 sampai dengan sekarang. Jadi itulah tadi CV dari pembicara kita pada siang hari ini, dan kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi Hydrogeology Study and Groundwater Exploration pada Kak Arya Pratama Putra SSI. Oke, sebelumnya terima kasih ya Pak Moderator ya, adik moderator atas kesempatannya. Oke, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya share materinya. Oh, kayaknya harus di stop dulu ya. Apakah sudah kelihatan di monitor? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi hydrogeology and groundwater exploration. Terima kasih kepada SIG Biofisika Universitas Hasanuddin. Terima kasih kepada peserta yang lainnya yang menyempatkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan hari ini. Oke, saya lanjut aja ya. Jadi untuk hydrogeology and groundwater exploration itu sebenarnya ada 3 tahapan sebelum kita bisa mendapatkan namanya sumur ya untuk menghasilkan groundwater. Yang pertama adalah prospecting. Prospectingnya itu dimana kita harus mengerti yang pertama kali adalah regional hidrologi suatu daerah. Yang kedua kita akan melakukan survei investigasi, di mana survei investigation ini masuk dalam mapping geologi dan hidrogeologi serta geolistrik. Dan yang ketiga setelah geolistrik kita melakukan exploration drilling. Nah, untuk yang kita sendiri, untuk yang geofisika, itu kita biasanya lebih banyak terjun di bagian survey and investigation, khususnya di bagian geolistrik. Geologi. Nah, yang pertama kita harus cek ketika kita ingin melakukan survei adalah kita harus bisa mengetahui geologi di mana kita akan survei. Nah, untuk saya sendiri, khususnya di Danau Aqua, kita lebih banyak terjun ke daerah vulkanik ya. Jadi fokus saya selama di Aqua itu lebih sering terjun ke bagian vulkanik geologi. Nah, untuk survei geologi sendiri, biasanya kita akan mencari singkapan-singkapan yang terdapat di permukaan, baik itu batuan, baik itu tebing, sungai,
dan lain-lainnya. Biasanya kalau di vulkanik itu biasanya kita banyak mendapatkan endapan lahar, endapan batu pasir, endapan breksi, dan bahkan endapan lava. Nah, dari keempat ini semuanya bisa menjadi media air untuk mengalir. Nah, untuk refresh lagi hydrology cycle, sebagian kita ketahui bahwa di air itu sumbernya khususnya yang groundwater itu pertama kali dari ocean ya, dari laut, dari samudra, terus terjadi evaporasi, terus terjadi kondensasi, membentuk awan, dan akhirnya precipitation, turun hujan, dan kemudian turun kembali ke daratan. Nah, di daratan sendiri itu ada yang run off menjadi sungai, dan ada yang menjadi danau. Nah, kemudian dari sungai dan danau ini kembali evaporation lagi, membentuk awan lagi, dan hujan, begitu seterusnya. Dan yang lainnya terinfiltrasi masuk ke dalam tanah, akhirnya terciptalah groundwater atau air tanah. Nah, untuk air tanah, air sendiri itu yang kita ketahui bahwa pada gambar sebelah kanan ini kita lihat ada terdapat dua zona ya. Di dalam tanah itu ada zona aeration sama zona saturation. Zona aeration itu zona di mana air mengalir melalui pori-pori, tetapi tidak menyimpan air. Sedangkan yang zona saturasi itu zona di mana batuan atau tanah yang mengandung air. Oke, dalam groundwater resource definition itu ada beberapa istilah ya yang sering kita temui, terutama air. Nah, air sendiri kita tahu bersama bahwa air itu adalah semua air yang ada di atas maupun di bawah permukaan, termasuk dalam air permukaan, air tanah, air hujan, air laut yang berada di darat. Nah, kemudian ada air permukaan, adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, baik itu rawa, danau, sungai, dan lain-lain. Sedangkan ada juga air tanah. Nah, air tanah itu adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada zona jenuh air. Dan biasa kita dengar juga sumber air dan daya air. Nah, pada istilah air tanah itu biasa kita mendengar ada namanya cekungan air tanah, atau biasa kita sebut groundwater basin. Itu adalah wilayah yang batas hidrologis, tempat semua kejadian hidrologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Sedangkan daerah imbuhan atau biasa kita sebut groundwater recharge area itu sebagai daerah pembentukan air tanah yang mampu meresapkan air dari permukaan ke dalam aquifer untuk membentuk air tanah. Dan yang satunya lagi adalah daerah lepasan air tanah atau biasa kita sebut dengan groundwater discharge area. Nah, ini adalah daerah yang berfungsi sebagai daerah pengumpulan dan pelepasan air tanah ke permukaan tanah. Nah, jadi biasanya area yang biasa kita survei kalau kita mau mencari air itu di daerah discharge area. Kenapa bukan di daerah recharge? Karena di daerah recharge itu merupakan tempat pertama kali air meresap ke dalam tanah. Dan biasanya kalau di daerah recharge itu air tanahnya cenderung lebih dalam dibanding dengan yang di discharge area. Nah, untuk yang di air, kita biasa sebut tanah yang mengandung air itu sebagai aquifer. Beda dengan oil ya. Kalau oil biasanya kita sebut dengan reservoir. Tapi kalau kita mainnya di air, kita sebutnya aquifer. Nah, aquifer sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis aquifer bebas atau tidak tertekan, atau biasa kita sebut juga unconfined aquifer. Itu adalah air yang terdapat di bawah permukaan tapi tidak dibatasi oleh lapisan impermeable.
Jadi dia bebas. Jadi untuk yang aquifer bebas ini sangat terpengaruh oleh air hujan, kegiatan aktivitas di permukaan. Nah, seperti pada gambar ini kita lihat aquifer bebas. Nah, yang kedua adalah aquifer tertekan atau confined aquifer. Bedanya dengan aquifer tidak tertekan, itu pada aquifer tertekan dia di lapisan di atasnya terdapat lapisan impermeable atau lapisan kedap yang membuat air pada aquifer tertekan ini lebih bersih karena tidak terpengaruh oleh aktivitas di atas permukaan. Dan juga pada aquifer tertekan ini sangat kecil pengaruhnya sama air hujan. Ini salah satu gambar juga untuk menjelaskan aquifer tertekan jadi dibatasi oleh lapisan kedap air. Biasanya kebanyakan apabila kita mendapatkan air yang tertekan itu akan artesis atau safe flowing seperti pada gambar ini. Nah, selanjutnya ada juga yang kita biasa sebut dengan aquifer menggantung atau punched aquifer. Nah, ini sifatnya dia kayak lens gitu. Jadi airnya itu tidak banyak ya. Mungkin kalau misalnya kita dapat pada aquifer seperti ini, itu tidak akan bertahan lama karena volumenya lebih sedikit dibanding dengan yang aquifer tertekan dan aquifer tidak tertekan. Seperti ini. Oke. Jadi untuk yang untuk kualitas dari itu sendiri itu dan secara alamiah yaitu faktor geogen, kandungan yang menyebabkan berubahnya adalah kandungan mineral dalam batuan dan juga proses interaksi antara air dan mineral pada batu itu sendiri. Dan yang kedua adalah faktor antropogen atau manusia. Jadi segala kegiatan manusia yang ada di permukaan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas air bawah tanah. Misalnya saya proses tanah. Nah, biasanya dari geologi itu kita akan ya ini sih sudah ada geologi regional spesifik lagi untuk nah untuk kita sendiri sebagai geofisika, setelah kita mengetahui daerah-daerah yang banyak mengandung air ya atau berpotensi mendapatkan aquifer yang besar, kemudian kita akan melaksanakan survei geolistrik. Survei geolistrik ini tentunya pasti kita akan fokuskan di daerah yang berpotensi. Nah, geolistrik ini sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu metode geofisika yang bersifat dinamik karena kita menggunakan injeksi arus yang dipancarkan ke bawah permukaan. Nah, biasanya geolistrik ini kita gunakan untuk eksplorasi air tanah, biasa juga untuk eksplorasi mineral pada tambang dan lain-lain. Nah, survei geolistrik sendiri itu ada yang 1 dimensi, ada yang 2 dimensi, dan 3 dimensi. Nah, untuk prinsipalnya sendiri, survei geolistrik itu terdiri dari ada yang 2 elektroda arus dan 2 elektroda potensial. Di mana elektroda arus ini akan memancarkan injeksi arus listrik ke bawah permukaan, dan elektroda potensial akan menangkap voltage dari respon dari arus yang diinjeksikan. Nah, kurang lebih gambar prinsipalnya seperti ini untuk yang 2 dimensi. Jadi elektroda yang I ini akan menginjeksikan arus ke bawah permukaan, kemudian
elektroda potensial apabila kita memiliki alat yang multi channel, itu kita bisa mendapatkan respon langsung di beberapa elektroda. Nah, biasanya pada survei geolistrik itu kita umumnya untuk survei air tanah itu kita menggunakan konfigurasi dipole-dipole, selam bersih, planar, dan multi gradient. Untuk sensibility-nya sendiri, tiap konfigurasi itu berbeda-beda. Ada yang bagus untuk secara horizontal, ada yang bagus secara vertikal, dan ada yang bagus di keduanya. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dari beberapa konfigurasi. Kayak Wener nih, Wener dia lebih bagusnya di secara horizontal, tapi dia lemah untuk investigasi secara vertikal. Nah, untuk yang media bersih, dia bagus untuk yang horizontal dan vertikal, tapi masih lemah untuk vertikal dibanding dengan dipole-dipole. Kalau dipole-dipole dia lebih cenderung bagus untuk survei vertikal. Jadi kalau misalnya kita mau survei geolistrik, baiknya kita menggunakan dua konfigurasi seperti Wener dan menggunakan dipole-dipole atau menggunakan Wener bersih dan dipole-dipole. Nah, dari survei geolistrik tersebut kita akan mendapatkan nantinya akan melakukan satu dimensi. Mungkin masih sering kita gunakan adalah IP Twin. Untuk survei dua dimensi bisa menggunakan RES2Diff ya, RES2D inversion. Itu juga banyak sering digunakan, dan 3D juga sama bisa menggunakan RES3D inversion. Nah, hasil inversinya sendiri untuk satu dimensi cenderung lebih baku ya. Yang bisa kita lihat paling perubahan nilai dalam untuk satu dimensi. Kalau dua dimensi kita bisa lihat citranya secara dua dimensi, panjang dan lebar. Untuk yang dimensi tiga dimensi kita bisa lihat lebih luas XYZ, bahkan kita bisa melihat volume kalau memiliki software yang lebih bagus. Nah, berdasarkan dari inversi itu nantinya kita akan gunakan biasanya format nilai tahanan jenis ya pada batuan. Itu ada yang misalnya nilainya 100 ohm meter, itu biasanya kita interpretasikan. Kalau yang di bagian khususnya di vulkanologi itu (30–120% dan seterusnya. Nah, untuk yang berpotensi sebagai aquifer itu biasanya batuannya berupa fine sampai korsen, dan bahkan ada juga pada range 120–480 untuk vulkanik breksia dan lava. Nah, lava di sini itu biasanya kita dapat untuk yang skoria. Skoria itu yang seperti batu apung ya, hampir mirip batu apung, ada lubang-lubangnya tapi terisi oleh air seperti itu. Nah, setelah survei geolistrik, nah nantinya dari survei ini kita akan propose atau rekomendasikan di mana daerah yang bisa kita bor untuk mendapatkan air. Contohnya pada gambar ini kalau kita lihat yang berpotensi itu pada daerah ini, daerah kuning, coklat, dan di sini. Kenapa? Karena kita bisa saja dapatkan lapisan kedap air di permukaan yang warna mendekati merah ini.
Nah, selanjutnya setelah kita survei geolistrik, kita propose titik yang kemungkinan besar berpotensi mendapatkan air. Kemudian kita lanjutkan dengan pengeboran, drilling. Nah, drilling itu sendiri ada beberapa tipe ya, yang biasanya digunakan di Indonesia itu kita menggunakan mat rotary. Mat rotary itu kita menggunakan sirkulasi berupa mat, atau biasanya kita menggunakan lempung atau bentonit untuk sebagai pelumas pada lubang bor yang membantu nanti mata bor dalam proses pengeboran dan membantu untuk mengangkat cutting batuan dari dalam tanah ke permukaan. Ini beberapa tipikal equipment untuk mat rotary. Triknya mungkin ini belum familiar bagi teman-teman, tapi biasanya nanti untuk proses pengeboran menggunakan alat seperti ini. Nah, untuk bor sendiri, apa yang bisa kita dapatkan dari proses pengeboran? Yang pertama, misalnya contoh coring ya. Contoh coring itu adalah sampel batuan yang sifatnya masih utuh. Nah, nanti dari batuan ini kita bisa compare sama dengan hasil geolistrik kita. Misalnya pada kedalaman, anggaplah contohnya pada kedalaman 20 sampai 100 kita dapatkan breksi, nanti kita bisa compare dengan hasil coring. Oh, misalnya di kedalaman 20 kita dapat breksi. Nah, berarti hasil geolistrik kita bagus dan match dengan hasil coring atau cutting batuan. Nah, kalau bedanya coring sama cutting, kalau cutting dia sifatnya lebih hancur, jadi cenderung kayak pasir ya, jadi mungkin agak sulit untuk interpretasinya, dan memang yang terbaik adalah menggunakan coring. Nah, setelah kita menghasilkan lubang bor dengan target sesuai target kita, misalnya di 100 meter, kita akan melanjutkan yang namanya geophysical well logging, di mana geophysical well logging ini itu menggunakan alat ya, alat berupa probe. Biasanya di probe-nya itu ada 3 sensor. Yang pertama sensor resistivity, sensor self potential, dan gamma ray. Mungkin untuk di oil and gas juga menggunakan geophysical well logging, tapi untuk probe-nya sendiri mungkin lebih sedikit ya untuk yang di mainnya di air. Nah, nanti responnya seperti ini, bentuk probe-nya seperti ini. Jadi kayak pipa 1,5 meter itu dimasukkan ke dalam sumur. Nanti tiap kedalamannya akan memberikan respon, baik itu respon gamma ray, respon resistivity, dan respon self potential. Nah, untuk mungkin yang familiar ada resistivity. Nah, untuk resistivity itu kita kembali ngecek ulang litologinya yang ada di bawah permukaan. Selain dari hasil coring, kita korelasikan ulang dengan hasil resistivity. Nah, untuk yang gamma ray itu dia lebih cenderung pada material yang mengandung radioaktif, misalnya seperti clay. Jadi dia sangat sensitif terhadap clay. Untuk yang self potensial itu dia sensitifnya terhadap perubahan litologi dan batuan yang mengandung air. Nah, dari hasil geophysical logging ini nanti kita akan membuat desain sumur, di mana kira-kira kita akan pasang pipa saring ya, pipa di mana airnya masuk, dan di mana pipa yang biasanya kita sebut pipa buta yang tidak berpotensi sebagai aquifer. Kurang lebih nanti desainnya seperti ini apabila teman-teman nanti terjun ke dunia ini ya, pengeboran. Jadi tentunya pada bagian yang tersaturasi air atau bagian aquifer, kita akan pasang screen di mana air bisa masuk ke dalam sumur. Dan yang selebihnya yang tidak berpotensi kita akan pasang pipa, biasanya kita sebut pipa buta. Oke, seperti itu.
presentasi saya. Semoga bisa dimengerti ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator untuk sesi diskusi. Arya pilihnya 1D atau 2D untuk survei air tanah dangkal? Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Untuk air tanah dangkal ya. Air tanah dangkal kalau kita survei tergantung budget ya. Biasanya kalau dari ini, kalau misalnya proyek-proyek itu kebanyakan minta 1D karena budgetnya lebih kecil. Nah, untuk survei air tanah dangkal, air tanah dalam maksudnya. Oh iya, air tanah dalam, Kak. Tanah dalam, oke. Untuk air tanah dalam, kalau menurut saya mending survei 2 dimensi. Kenapa tidak 1 dimensi? Karena yang pertama, kita interval datanya secara horizontal itu banyak ini ya, apa namanya, besar. Jadi kalau misalnya data pertama, antara data pertama data kedua dan data seterusnya, semakin dalam itu biasa jaraknya semakin tebalnya semakin besar. Jadi ada beberapa lapisan yang tidak bisa kita dapatkan datanya. Kebanyakan datanya hasil interpolasi. Nah, kalau untuk penggunaan 2 dimensi itu cenderung lebih bagus. Kenapa? Jadi kita bisa lihat secara horizontal. Jadi kita bisa lihat apakah di daerah tersebut mungkin saja ada daerah patahan atau daerah misalnya ada bonderi sehingga air tidak bisa mengalir ke daerah kita. Seperti itu. Makanya survei 2 dimensi itu menurut saya lebih minimum lah untuk survei air tanah dalam. Bagaimana dari Pak Irfan? Itulah tadi jawaban dari Karya Pratama Putra. Ada tanggapan dari bagaimana Saudara Irfan? Katanya sudah selesai. Makasih katanya. Terima kasih untuk penanya. Jadi kita ke penanya selanjutnya, ada dari Saudari Nilam. Katanya, Assalamualaikum, terima kasih atas penyampaian materinya. Saya pernah melakukan survei lokasi ke suatu daerah dalam rangka pengadaan air bersih, namun daerah tersebut merupakan wilayah yang mengalami intrusi air laut. Pertanyaan saya, apakah ada upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau menanggulangi kasus intrusi air laut tersebut? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Berarti tadi surveinya itu di daerah mungkin dekat dengan bibir pantai. Jadi untuk yang kasus intrusi air laut itu memang banyak sering ditemukan di daerah-daerah yang pesisir ya. Nah, untuk salah satu cara mencegah apabila kita mendapatkan intrusi air laut di daerah tersebut, mungkin kasusnya pengeborannya cukup dangkal ya. Mungkin kasusnya cukup dangkal, itu bisa dicoba lebih dalam lagi. Nah, nanti pada konstruksi sumurnya, misalnya nih, dari 0 sampai 30, mungkin kita temukan airnya asin atau conductivity-nya biasanya besar. Nah, nanti kita bisa coba lagi lebih dalam. Nah, kecuali memang apabila intrusi air lautnya memang sudah sangat parah, itu bisa saja air tanah dalam juga terkena dampak dari intrusi air laut. Nah, kalau sudah sampai demikian, salah satu upayanya adalah cari sumber yang lebih menjauh dari pesisir pantai. Nah, tapi kalau misalnya apabila kita untung di daerah tersebut intrusinya hanya berdampak di air permukaan atau yang dangkal, kita bisa dapat air yang lebih dalam. Nah, jadi yang dangkalnya itu nanti kita bisa teknik pengeborannya itu kita bisa pasang pipa, baik itu PVC atau stainless steel. Nah, nanti daerah dangkalnya itu kita pasang grouting atau semen. Jadi bagian atasnya kita tutup. Jadi fokus
pasang screen atau pipa saringnya itu di bawah yang di daerah yang memiliki aquifer yang air tawar. Seperti itu. Oke, bagaimana Saudari Nilam? Tadi eh, jawaban dari Karya Pratama Putra. Halo, dari Nilam. Oke, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan lagi Kak dari Wirawan Saleh, Universitas Hasanuddin. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Kak, pada kedalaman berapa biasanya Kakak mendapatkan aquifer khususnya pada daerah batuan vulkanik, dan apakah dari data geolistrik kita dapat menentukan debit air dari aquifer? Terima kasih. Oke, makasih atas pertanyaannya. Kalau di daerah vulkanik ya, untuk aquifer dangkal itu biasanya kita bisa dapat pada kedalaman 10 meter, 11 meter, itu sudah dapat air di beberapa daerah tertentu. Kalau di daerah sekitar Bromo, bahkan sekitar Bromo, itu di daerah Pasuruan, bahkan kita hanya ngebor 3 meter, itu airnya sudah safe flowing, jadi keluar sendiri dari dalam tanah. Terus contohnya lagi di Jawa Barat, itu kita baru ngebor 2 meter, itu airnya juga sudah keluar safe flowing. Jadi di beberapa daerah itu memang sangat beragam ya untuk potensi aquifernya sendiri, tergantung di daerah recharge-nya, daerah pertama kali airnya masuk. Kalau daerah recharge-nya bagus, masih terjaga, tidak ada pembangunan atau perubahan lahan, itu biasanya kita akan mendapatkan aquifer atau air yang besar. Eh, Kalau misalnya di Jakarta sendiri, mungkin karena daerahnya sudah banyak yang menggunakan atau penyadap air ya, jadi level airnya itu memang semakin dalam, semakin semakin lama semakin dalam. Untuk kedepannya juga, kalau misalnya kita ngebornya, anggaplah misalnya di satu daerah nih safe flowing nih, kalau misalnya kita tidak jaga daerah recharge, itu bisa saja beberapa tahun ke depan yang awalnya safe flowing, akhirnya airnya semakin lama tidak safe flowing dan akhirnya harus dipompa. Seperti itu. Untuk apakah dari data geologik kita bisa menentukan debit? Nah, ini yang sangat sulit sebenarnya untuk debit. Jadi untuk geolistrik itu kita hanya bisa memperkirakan lokasi atau kedalaman di mana batuan yang tersaturasi sama api sama kuantitas itu sampai saat ini geolistrik belum bisa menjangkaunya. Jadi survei geolistrik itu kita masih apalah kurang lebih 80% lah. Saya pernah coba survei geolistrik di daerah eh, Solok, pernah daerah di daerah Solok itu menggunakan survei geolistrik. Awalnya saya temukan potensinya di kedalaman sekian. Nah, ternyata setelah dibor memang betul ada air, tapi debitnya sangat kecil, berkisar 1 liter atau sampai 0,5 liter sampai 1 liter per detik. Untuk kita sendiri, kalau debit seperti itu tidak akan kita gunakan untuk produksi. Seperti itu. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Arya. Kami kembalikan kepada penanya, Wirawan Saleh. Oh, katanya suaranya tidak ada katanya. Mungkin jaringan. Oke. Baik, kita anggap selesai untuk dari Saudara Wirawan Saleh. Kita ke penanya selanjutnya ada dari Kak Syamsuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak Arya, saya mau tanya, di daerah saya ada tetangga yang membor hingga 80-an meter, menemukan air tapi berwarna, bau dan asin. Padahal jauh dari laut
dan relatif tinggi. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk hal ini? Mungkin kali pertama. Eh, yang pertama mungkin kita harus cek dulu ya ininya. Sih kalau lihat ini sebenarnya lebih enak interpretasi itu ketika lihat peta geologi. Nah, kadang contohnya saja saya pernah kasus seperti ini pernah saya dapatkan juga di daerah Kudus, daerah Kudus, Jawa Tengah. Itu lokasinya juga relatif tinggi, jauh dari laut, tapi karena proses geologinya yang dulunya merupakan daratan yang terpisah dari Pulau Jawa, kemudian nyatu, jadi ada proses kayak semacam pengangkatan. Jadi ada beberapa air asin yang terperangkap ya dari laut yang menyebabkan ketika kita ngebor walaupun dalam kita masih menemukan air yang cukup asin. Nah, biasanya juga yang untuk air yang berbau dan berwarna itu sangat dipengaruhi oleh mineral yang terkandung pada batuan itu. Contoh biasanya yang berwarna dan bau itu dia mineralnya tinggi akan mangan dan besi. Nah, terus karena dia itu kayaknya sebagai katalisator ya untuk membuat batuan itu yang memiliki mineral besi dan mangan yang tinggi walaupun tidak di pesisir ya, tapi karena ada proses geologi yang sebelumnya terjadi air asin ya yang terperangkap, jadi bisa saja dia seperti proses akifer menggantung lah sebutannya, seperti itu Pak. Mungkin kalau misalnya mau coba lagi lebih dalam sepertinya bisa dapat air air tawarnya Pak, tapi itu harus survei dulu sih, seperti itu Pak. Jadi memang sebelum kita ngebor itu khususnya kalau misalnya untuk sumur bor warga, kita kan biasanya tidak melakukan survei ya, yang mana kita insting aja lah kita ngebor di situ. Nah, akhirnya kita dapat air yang seperti contoh kasus yang disebutkan oleh Pak Syam. Nah, disinilah pentingnya survei geolistrik atau survei studi hidrogeologi sebelumnya untuk menentukan daerah yang benar-benar berpotensi mendapatkan air tawar atau fresh water, seperti itu. Nah, itu tadi jawaban dari Arya Pratama Putra. Ada pertanyaan Dari Tenggar tadi. Ada penanya selanjutnya dari Nur Ainun Solihat Arifuddin, katanya bismillah. Izin bertanya Kak, pertanyaan saya terkait kualitas air tanah yang dijelaskan tadi. Di sini geofisika hanya menduga di mana lapisan akuifer yang mengandung tanah, sehingga untuk kualitasnya diperlukan penelitian lebih lanjut. Pertanyaan saya, kapan pengujian sampel air itu bisa dilakukan? Sebelum atau setelah survei geolistrik? Karena jika setelah survei, maka apabila air tanah tersebut mengandung mineral logam ataupun mineral berbahaya, maka mungkin perlu dilakukan pemindahan untuk lokasi pengeboran setelah melakukan survei geolistrik. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi saya jawab ya. Untuk pengujian sampel dari misalnya sumur yang kita bor itu untuk survei geolistrik itu kalau misalnya kita jadi survei geolistrik itu kan dia mendapatkan nilai resistivitas dari batuan yang tersaturasi sama air. Nah, anggaplah misalnya kita dapat di daerah tersebut berpotensi nilai range resistivitasnya atau nilai resistivity-nya itu masuk dalam kategori aquifer. Nah,
kita belum bisa tahu apakah di aquifernya itu mengandung air yang bagus atau tidak. Itu yang pertama. Nah, untuk salah satu upaya kita untuk mendapatkan air yang bagus, yang pertama harus kita lihat adalah apakah di hasil geologistik kita itu ada lapisan yang berpotensi sebagai lapisan impermeable atau lapisan kedap. Nah, biasanya yang menyebabkan air itu terkontaminasi itu karena aktivitas di permukaan atau memang bawaan dari material atau batuan yang tempatnya tersaturasi. Nah, untuk kasus seperti ini biasanya survei geologistik itu sangat sulit untuk mengetahui kualitas dari si air. Jadi benar-benar kita harus melakukan pengeboran eksplorasi untuk mengetahui apakah pada aquifer tersebut memiliki kandungan air yang bagus atau tidak. Seperti itu. Untuk kasus-kasus seperti intrusi air laut, mungkin bisa saja kita gunakan survei geologistik untuk mencegahnya. Karena kita bisa lihat dari nilai resistivitas, apabila intrusi air laut kan pasti nilai resistivitasnya kecil. Tapi untuk kasus yang misalnya besinya tinggi atau mangannya tinggi, atau misalnya ada mengandung pestisida bahkan, atau di dalam airnya terdapat E. coli dan sebagainya, itu kita harus mengambil sampel langsung dari sumbernya. Seperti itu. Untuk pengujian airnya sendiri itu biasanya ada pengujian secara fiskim, fisika kimia, ada pengujian secara mikro. Jadi untuk fiskim kita bisa uji seperti tadi, besi, mangan, konduktivitas, pH, dan untuk mikro biasanya kita uji apakah di air tersebut terdapat E. coli atau mikro-mikro lainnya yang tidak sehat apabila kita konsumsi airnya, seperti itu. Oke, bagaimana kami kembalikan kepada saudari penanya tadi. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Nah, untuk sesi diskusi masih ada waktu, jadi kami silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kami gunakan dua metode, yaitu pertama melalui chat dan yang kedua itu melalui fitur raise hand yang ingin bertanya secara langsung. Nah, sekali lagi kami buka sesi tanya jawab karena masih ada waktu. Dan himbauan untuk yang para peserta, mohon untuk mengisi daftar hadir. Presensi dapat dilakukan melalui platform chat Zoom. Jadi silakan dicek dan isi datanya.
Jadi survei mungkin bisa saya tambah dikit ya, Ayo. cerita sambil nunggu mungkin ada yang nanyain. Jadi survei geolistrik itu saya pernah dapat pengalaman juga survei geolistrik di daerah Jawa Barat ya, yang notabene-nya daerahnya itu eh, jauh lah dari aktivitas geotermal. Saya dapat di salah satu pabrik aqua, eh, di salah satu sumurnya itu terdapat air yang memiliki suhu yang relatif tinggi. Nah, setelah kita penasaran ya, karena sebelumnya belum ada survei geolistrik, mungkin karena ini pabriknya pabrik tua, pabrik lama, kita coba survei geolistrik, akhirnya kita temukan bahwa lokasi atau tempat pengeboran di titik tersebut itu di tempat daerah lava, Nah, daerah lava ini bisa saja terjadi proses rekahan ya, rekahan yang mengakibatkan rekahan yang saling terkoneksi, mungkin terkoneksinya sampai ke daerah geotermal yang menyebabkan di sumur itu memiliki suhu yang relatif tinggi dan bau air yang seperti sulfur, seperti itu. Jadi dari survei geolistrik itu kita bisa memudahkan untuk berinterpretasi ya, menguatkan interpretasi kita kenapa misalnya di daerah tersebut kita bisa mendapatkan air yang seperti ini, seperti misalnya panas atau dingin, gitu. Jadi benar-benar survei geolistrik itu sangat membantulah dalam proses interpretasi untuk survei air. Ya, untuk teman-teman para peserta webinar, kami masih buka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Silakan menggunakan fitur raise hand ataupun menggunakan fitur chat. Atau mungkin ada teman-teman yang lagi survei geolistrik di suatu daerah untuk mencari air. Mungkin ada mau ditanyakan. Atau mau share pengalamannya. Ya. Kami silakan untuk teman-teman yang mau bertanya untuk menggunakan fitur raise hand ataupun menggunakan kolom chat. Nah, satu lagi nih, untuk survei geolotik sendiri, harus kita perhatikan itu adalah pada tahap processing. Pada tahap processing itu juga cukup penting. Kenapa? Karena dari processing itu kita akan menghasilkan hasil inversi. Nah, kadang karena ada kesalahan processing, itu akhirnya hasil inversinya memiliki hasil yang berbeda dengan kondisi bawah permukaan yang sebenarnya. Nah, makanya saya tekankan lagi untuk processing sebisa mungkin mengecek data, dan pada saat pengoperasian atau akuisisi datanya juga itu harus diperhatikan dengan baik, karena terkadang ada beberapa elektroda tidak terpasang dengan baik, tapi mungkin karena dikejar oleh waktu sehingga diabaikan seperti itu. Padahal itu sangat sangat penting. Terus untuk interpretasi lagi, ya mungkin karena kita geofisika ya, kita mungkin lebih agak lemah lah di geologi.
Mungkin bisa dari sekarang coba rajin membaca literatur lah mengenai geologi dasar lah intinya, sehingga kita tidak buta ketika kita ingin melakukan interpretasi terhadap hasil geolistik kita sendiri. Jangan lupa apabila kita survei di lapangan, sebisa mungkin ngecek daerah sekitar, baik itu batuan yang terdapat di permukaan. Kalau misalnya menemukan sungai, bisa dicek juga sungainya, bisa dilihat perbedaan elevasi antara permukaan kita survei sama sungai itu. Tapi apabila sungainya berair, kita bisa cek kedalaman tinggi muka airnya di elevasi berapa. Nah, kemungkinan besar air yang ada di sungai itu merupakan hasil dari air tanah dangkal yang ada di permukaan. Jadi kadang sungai itu bukan pure langsung dari gunung, kadang ada juga masukan dari sekitar seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin sedikit tadi Ya. tentang pertanyaannya dari, mungkin bisa diulang Kak jawabannya untuk pertanyaan dari Wirawan Saleh tadi Oh, yang terkendala jaringan, oke. yang katanya bertanya tentang eh, Kak, pada kedalaman berapa biasanya Kakak mendapatkan aquifer khususnya pada daerah bantuan vulkanik, dan apakah dari data geolistrik kita dapat menentukan debit air dari aquifer? Oke, Terima terima kasih kasih. Kak. Untuk aquifer sendiri, daerah vulkanik itu sangat beragam ya, tergantung dari lokasinya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa di beberapa daerah seperti sekitar Bromo, kaki Gunung Bromo, itu akuifernya sangat dangkal, bahkan bisa sampai 1 meter. Kita baru gali 1 meter, itu airnya sudah keluar langsung dari tanah. Jadi safe flowing atau biasanya kita sebut artesian well. Dan bahkan ada di beberapa daerah yang memiliki akuifer yang cukup dalam, karena memang kondisi geologinya yang membedakan antara satu daerah dan daerah yang lainnya. Ada yang 30 meter, ada yang bahkan 100 meter. Bahkan ada yang interval, misalnya ini akuifer dangkalnya kita temukan di 11 meter sampai 30 meter. Nah, nanti kita bisa dapatkan akuifer dalamnya setelah tembus 100 meter sampai 150 meter. Jadi tidak semua lapisan di bawah permukaan itu memang mengandung air. Jadi hanya ada beberapa layer yang memang betul-betul bisa tersaturasi dengan air seperti itu. Jadi semuanya tergantung dari lokasi daerah vulkanik. Oke, terima Terus kasih Kak. pertanyaan selanjutnya, apakah bisa menentukan debit? Untuk debit sendiri geodestik itu belum bisa, karena hanya bisa menentukan lokasi yang berpotensi sebagai survei di daerah Padang, Solok. Lokasinya hasil geodestiknya bagus, tapi setelah kita bor memang ada airnya, tapi debitnya kecil. Misalnya contohnya 0,5 liter sampai 1 liter per detik. Jadi untuk kualitas dan kuantitas air itu kita belum bisa dapatkan dari hasil geolistrik. Jadi memang harus melakukan pengeboran untuk mendapatkan. Oke, jadi itu ya tadi jawaban dari Kak Arya Pratama Putra dari pertanyaan Saudara Wirawan Saleh, dan saya harap sudah jelas. Oke, terima kasih. Untuk para peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Bisa dilihat linknya di platform chat kita. Dan jika sudah tidak ada penanya, baik kita melangkah ke kegiatan selanjutnya. Oke, sudah tidak ada. Baik.
kita melangkah ke kegiatan selanjutnya, yaitu penutupan sekaligus foto session. Jadi saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Kak Arya Pratama Putra sudah menyempatkan untuk memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk para peserta dari SIG webinar yang kelima ini.